Baik, kali ini kita akan membahas sedikit masalah sejarah filsafat Islam terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya filsafat Islam, bagaimana sejarah awal filsafat Islam. Dan ini merupakan salah satu untuk pengantar saja, dan siapa tahu nanti untuk semester depan atau semester depan berikutnya nanti kalian lebih banyak mengetahui pada mata kuliah filsafat Islam nanti. Nah, untuk saat ini kita pengantar dan kita akan membahas tentang sedikit sejarah filsafat Islam itu, dan apa sebenarnya filsafat Islam itu, dan bagaimana filsafat Islam itu sendiri. Nah, oleh sebab itu para pemakalah atau pembicara atau pemateri hari ini akan membahas itu. Dan untuk lebih uh, singkat waktunya lagi, langsung saja saya berikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil makalah atau papernya. Dan saya yang akan menjalankan PowerPoint-nya. Silahkan kepada kalian untuk dibuka dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridhatul Asani MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 13 untuk menyampaikan materi sejarah filsafat dalam Islam. Adapun anggota kelompok 13 adalah Hairun Naimah, Maulina Salsabella, Radiatul Adawiyah, Rahimah Raihan Sa'bana, dan Umar Aimah. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Dengan mengucapkan basmalah, maka dimulailah pembelajaran pada hari ini. Materi pertama, sejarah adanya filsafat dalam Islam, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah adanya filsafat dalam Islam. Ketika datang ke Timur Tengah pada abad keempat, Alexander Agung membawa kaumnya, bukan hanya kaum militer, tetapi juga kaum sipil. Tujuannya bukanlah hanya meluaskan daerah kekuasaannya keluar Makedonia, tetapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Untuk itu, ia adakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya dengan penduduk setempat. Dengan jalan demikian, berkembanglah falsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti Iskandariah di Mesir. Ketika para sahabat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam ke daerah-daerah tersebut, terjadi peperangan antara kekuatan Islam dan kekuatan kerajaan Byzantium di Mesir, Suriah serta Irak, dan kekuatan kerajaan Persia di Iran. Daerah-daerah ini dengan menangnya kekuatan Islam dalam peperangan tersebut jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Tetapi penduduknya sesuai dengan ajaran Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa kewajiban orang Islam hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi. Tidak dipaksa para sahabat untuk masuk Islam. Mereka tetap memeluk agama mereka semula. Dari warga negara non-Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan kekuasaan Islam dan oleh karena itu ingin menjatuhkan Islam. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan falsafat yang mereka peroleh dari Yunani. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis pula. Untuk itu, mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Kedudukan akal yang tinggi dalam pemikiran Yunani, mereka jumpai sejalan dengan kedudukan akal yang tinggi dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, timbullah di panggung sejarah pemikiran Islam teologi rasional yang dipelopori kaum Mu'tazilah. Adanya teologi rasional Mu'tazilah inilah
keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi, kebebasan manusia dalam berpikir serta berbuat, dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan yang membawa pada perkembangan Islam, bukan hanya filsafat, tetapi juga sains. Pada masa antara abad ke-8 dan ke-13 Masehi, filsafat dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama berasal dari Yunani, tokoh-tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Periode kedua merupakan masa pertengahan, adalah filsafat Islam. Filsafat Islam klasik mulai berkembang pada masa Al-Kindi. Selanjutnya, materi faktor munculnya filsafat dalam Islam akan dijelaskan oleh Saudari Khairun Naimah. Kepada Saudari Khairun Naimah, dipersilahkan. Terima kasih. Kini saya akan menjelaskan tentang faktor munculnya filsafat dalam Islam. Nah, yang pertama adalah faktor dorongan ajaran Islam. Untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Dengan pemikiran yang demikian itu, kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Nah, yang kedua ada faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, di kalangan umat Islam terjadi perpecahan dan pertentangan. Hal tersebut awal mulanya berawal dari persoalan politik, akan tetapi selanjutnya merambah pada bidang agama dan yang lainnya. Untuk membela dan mempertahankan pendapat masing-masing, mereka mencoba menggunakan logika dan khazanah keilmuan yang di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia. Sehingga pada akhirnya mereka dapat mendalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari kedua negeri tersebut, dan mereka membentuk filsafat sendiri yang dikenal dengan filsafat Islam. Lalu yang ketiga ada faktor dakwah Islam. Islam menghendaki supaya umatnya dapat menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia, agar seseorang bisa menerima ajaran Islam secara rasional. Maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula, sehingga filsafat sangatlah dibutuhkan dalam hal tersebut. Lalu ada yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. Pengembangan pemikiran berlangsung di dalam filsafat, zaman pun juga berkembang. Islam dalam agama yang berkembang sesuai dengan zamannya. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah bergantung pada pemahaman umatnya, sehingga setiap berkembangnya zaman diharapkan pemikiran umat Islam juga berkembang terhadap agamanya. Yang kelima ada faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan Islam meluas ke berbagai wilayah, umat Islam berjumpa dengan beberapa kebudayaan. Mereka menjadi tertarik dan mempelajarinya sehingga pada akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam beberapa teori filsafat, misalnya pada teori emanasi dari Al-Farabi. Materi selanjutnya, silakan. Materi selanjutnya, ciri-ciri filsafat dalam Islam akan dijelaskan oleh Saudari Rabiatul Adawiyah. Kepada Saudari Rabiatul Adawiyah, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri munculnya filsafat dalam Islam. Ciri-ciri dasar filsafat oleh Jan Hendrik Rapar diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu yang pertama, berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah ciri utama filsafat, karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena satu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikir itu akan mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh realitas pribadinya. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua, mencari asas yang paling hakiki dan keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas.
Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu filsafat dasar atau ciri. Yang ketiga, mencari kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ini pun masih bersifat terbuka untuk diuji dan dikaji lagi sampai menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu karakteristik filsafat adalah senantiasa memburu kebenaran. Yang keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Yang mengajar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas dan kabur dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Yang kelima, berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekadar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Ciri-ciri munculnya filsafat dalam Islam, di samping itu masih ada lagi beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat, yaitu 1. Memikirkan sifat-sifat umum. Sebagai diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memiliki hal-hal yang umum. Yang kedua, hidup dalam kesadaran. Menjamin istilah René Descartes, saya berpikir maka saya ada. Kalimat ini menegaskan bahwa filsafat itu memiliki ciri selalu hidup dalam kesadaran. Yang ketiga, bersifat toleran. Orang yang hidup tanpa kesadaran atau berpikir filosofis, yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Pemikiran filosofis menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal melakukan kritik internal. Maka menjadi ciri khas pemikiran filsafat mengenai filsafat dan karakteristiknya adalah bersifat terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan atau pemikiran yang berbeda. Yang keempat, bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filosof itu sendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak habis-habisnya karena bersifat metafisis. Walaupun jawabannya saling berlawanan, namun dengan pengalaman apapun tidak dapat memvonis mana yang benar dan mana yang salah. Karena konsepsi filsafat benar-benar asli, tidak dapat digugat. Konsepsi itu bisa diserang dengan konsepsi lain, tetapi tidak dapat dikalahkan. Materi selanjutnya, tokoh dan pemikiran filsafat dalam Islam akan dijelaskan oleh Saudari
Rahimah Raihan Sa'bana. Kepada Saudari Rahimah Raihan Sa'bana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tokoh dan pemikiran filsafat dalam Islam. Orang yang pertama kali memberikan pengertian filsafat dan lapangannya ialah Al-Kindi. Dia membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu tibiyat, ilmu fisika sebagai tingkatan yang paling bawah, al-ilmu ar-riyadi atau matematika sebagai tingkatan tengah-tengah, ilmu ar-rububiyah atau ilmu ketuhanan sebagai tingkatan yang paling tinggi. Alasan pembagian tersebut adalah ilmu ada kalanya berhubungan dengan sesuatu yang dapat diindra, ada kalanya berhubungan dengan benda tetapi mempunyai wujud sendiri, dan tidak berhubungan dengan benda, akan tetapi mempunyai wujud sendiri. Filsafat bagi Al-Kindi merupakan pengetahuan tentang yang benar. Dalam hal inilah terlihat persamaan antara filsafat dan agama. Adapun tujuan agama adalah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik dalam agama di samping wahyu. Juga mempergunakan akal, begitupun juga dengan filsafat yang sama-sama mempergunakan agama dan akal. Dan filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Al-Kindi dengan nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ash'as Ibnu Qais Al-Kindi. Yang kedua, Al-Farabi dengan nama lengkapnya Abu Nasar Muhammad Ibnu Tarqan Ibnu Auzalah dan disingkat menjadi Al-Farabi. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syiah Imamiyah. Beliau mengatakan bahwa filsafat ialah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud. Al-ilmu bil maujudat bimahiyya maujudah, yang artinya adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Ia berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam Islam. Ia juga mengatakan bahwa ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles. Al-Farabi mempunyai dasar berfilsafat dengan memperdalam Islam dengan segala hal yang maujudat hingga membawa pengenalan pada Allah. Rahimah, coba nyalakan mikrofonnya, matiin tadi. Ia juga mengatakan bahwa agama dan filsafat tidaklah bertentangan, keduanya sama-sama membawa kepada kebenaran. Sehingga dalam hal ini, Al-Farabi juga berkeyakinan bahwa filsafat tidak boleh dibocorkan dan sampai kepada orang awam. Oleh karena itu, para filosof harus menuliskan pendapat-pendapatnya dalam gaya bahasa yang gelap agar jangan diketahui oleh sembarang. Yang ketiga, Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Pembagian filsafat bagi Ibnu Sina yaitu filsafat teori dan filsafat amalan. Ia menghubungkan kedua bagian tersebut kepada agama. Dasar-dasar filsafat tersebut terdapat dalam agama atau syariat Tuhan. Hanya penjelasan dan kelengkapannya didapatkan oleh kekuatan akal pikiran manusia. Menurutnya, nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal ke-10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara memperolehnya. Bagi nabi terjadinya hubungan dengan malaikat Jibril melalui akal material yang disebut hats atau kekuatan suci, sedangkan filosof melalui akal mustafat. Pengetahuan yang diperoleh nabi disebut wahyu, sedang yang diperoleh filosof hanya dalam bentuk ilham. Akan tetapi antara keduanya tidaklah bertentangan. Yang keempat, Ibnu Rusyid. Dia adalah Abul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyid, kelahiran Cordova pada tahun 520 Hijriah. Ibnu Rusyid adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles atau Aristotelianisme. Ia tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosof muslim sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles.
Meskipun pada dasarnya dalam hal filsafat ia tidak bisa lepas dari keduanya, menurutnya pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa komentator-komentator Alexandria. Oleh karena itu, dia dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles. Dia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli atas saran gurunya, Ibnu Tufail, yang meminta untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidun pada tahun 557 sampai 559 Hijriah. Dia juga berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Materi selanjutnya pengaruh filsafat dalam Islam akan dijelaskan oleh Saudari Maulina Salsabella. Ada Saudari Maulina Salsabella, dipersilahkan. Pengaruh filsafat dalam Islam, perbedaan mendasar antara agama dan filsafat itu terletak pada sifat nilai kebenarannya sebagai akibat dari perbedaan sumber pokok masing-masing. Di satu pihak, filsafat memiliki nilai kebenaran yang relatif dan spekulatif, karena bersumber dari sesuatu yang relatif pula, yaitu akal manusia. Sedangkan di pihak lain, nilai kebenaran agama menjadi absolut dan mutlak, serta abadi karena bersumber dari sesuatu yang absolut dan abadi pula, yakni Tuhan. Kendati ada perbedaan mendasar pada keduanya, namun tidak berarti bahwa keduanya sama sekali tidak memiliki titik singgung atau tidak bisa saling menyapa dan melakukan timbal balik yang erat. Dalam upaya memperoleh kebenaran pengetahuan ataupun pengetahuan yang benar, maka filsafat sesungguhnya bisa menjadi alat yang baik untuk menjelaskan dan memperkokoh kedudukan agama. Sedangkan agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi timbulnya pemikiran filosofis yang kuat dan benar. Tidak sedikit pemikiran filosofis ternyata bermuara kepada keimanan akan adanya Tuhan, sebuah ciri dasar agama sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan, sehingga tidak sedikit pula para filsuf yang semakin kuat keimanannya justru setelah melakukan penggambaran filosofis di dunia yang mereka geluti secara mendalam, jika dicermati dapat terlihat bahwa sebab utama terjadinya pengingkaran terhadap agama dan Tuhan pada sebagian filsuf adalah karena keterbatasan akal mereka sendiri yang tidak mampu mencapai tingkat keimanan dan perjalanannya menelusuri kenyataan yang ada. Di samping penyebab utama ini juga dipengaruhi oleh sebab lain, seperti latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial dari filsuf yang bersangkutan. Dan sebab terpenting menurut pandangan keagamaan adalah faktor hidayah dan bimbingan Tuhan. Hanya filsuf yang memperoleh hidayah dari Tuhan lah yang akan sampai kepada fase keimanan di ujung penggambaran filosofis dari akalnya tersebut. Selanjutnya, agama dan filsafat memang secara epistemologis seringkali diposisikan pada tempat yang berbeda, saling berhadapan dan bahkan bertentangan. Hal ini biasanya didasarkan atas pandangan bahwa landasan epistemologis keduanya memang berbeda, karena agama bersumber dari keimanan kepada wahyu Tuhan, sementara filsafat berpijak pada rasionalitas manusia. Dua ruang yang berbeda inilah yang menjadi perbincangan seputar hubungan keduanya menjadi tak pernah membosankan dan tak kunjung selesai, apalagi rumusan definitif dari keduanya, agama dan filsafat, juga hingga saat ini belum mencapai rumusan yang disepakati. Bisa dikatakan bahwa banyaknya rumusan definisi keduanya adalah sebanyak orang yang mendefinisikannya. Terima kasih. Sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami akan memberikan kesempatan sebanyak 3 pertanyaan saja. Jadi dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya
bertanya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau nyalakan mic-nya. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM. Oke, silahkan siapa yang hendak bertanya. Itu sudah ada di kolom chat ya. Silahkan, ada yang ingin bertanya kah pagi? Itu ada Haili Nur Azizah. Katanya Al-Farabi mengatakan agama dan filsafat tidak bertentangan sehingga ia berkeyakinan bahwa filsafat tidak boleh dibocorkan ke orang awam. Kenapa demikian? Ya, oke. Terima kasih. Itu ada lagi kah yang hendak bertanya? Padahal menarik pembahasannya. Tadi sudah dijelaskan masalah sejarahnya, kemudian beberapa tokoh ya. Meskipun banyak tokoh-tokoh yang masih belum disebutkan, seperti Ibnu Tufail tadi masih belum disebutkan. Kemudian ada lagi teman-temannya yang lain. Siapa lagi yang hendak bertanya? Silahkan. Itu ada Muhammad Bahrianur. Izin bertanya, manakah contoh dari pengertian filsafat? Maksudnya apa ya? Izin bertanya, bagaimanakah contoh dari pengertian filsafat Tuhan? Terima kasih. Maksudnya ini ya, argumentasi ketuhanan mungkin ya. Argumentasi ketuhanan yang ada di situ. Kemudian ada lagi Henry, terakhir ya ini. Ada lagi 4 ya, sudah ya. 4 aja cukup. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan teologi rasional Mu'tazilah? Itu aja. Kemudian ada lagi, oh iya, apa pengertian dari filsafat ketuhanan atau filsafat Tuhan. Kemudian yang terakhir itu ada Nur Halimatuz Zahrah ya Pak. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa teks Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan. Itu ya. Itu dari beberapa pertanyaan teman-teman. Apakah kalian ingin mencari jawaban dulu atau seperti apa? Cari jawaban dulu. Atau ingin langsung cari jawaban dulu Pak Ai. Oke. Sementara kalian mencari jawaban, saya ingin sedikit menjelaskan ya tentang filsafat. Sedikit ingin menjelaskan, bukan menjelaskan lagi, menambahkan aja dari penjelasan teman-teman kalian tadi tentang filsafat Islam atau sejarah singkat filsafat Islam. Silahkan dicari dulu jawabannya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Islam, konteks dan terminologi filsafat Islam itu sendiri. Nah, jika ditanya ya, apa itu filsafat Islam? Apa perbedaan filsafat agama dan filsafat? Jawaban yang paling mudah ialah filsafat berawal dari keraguan, sedangkan agama dimulai dengan keimanan. Ya kan tadi kalau filsafat itu dasarnya itu adalah rasional, sedangkan agama itu didasarkan pada yang bersumber pada keimanan itu sendiri. Itu. Kemudian meskipun demikian masih belum cukup untuk menjawab apa itu filsafat Islam ya. Untuk menjawab pertanyaan ini setidaknya ada 2 argumentasi. Yang pertama adalah tidak benar bahwa agama Islam menyatakan bahwa penganutnya bermula pada keimanan atau iman. Dalam Islam hal ini disebut dengan paham ta'akuli. Keimanan datang setelah atau paling cepat bersamaan dengan akal. Inilah yang dimaksud Nabi, agama adalah akal. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, orang yang berfilsafat itu atau orang yang beragama itu boleh akan dikenakan dia sanksi atau dosa ketika sudah dewasa atau sudah akalnya sudah aktif. Oleh sebab itu kan wajib bagi orang yang sudah balik
menjalankan perintah Allah, yaitu sholat lima waktu. Kemudian kedua, tidak benar bahwa filsafat Islam dimulai dari keraguan juga. Ciri filsafat Islam bukan terletak pada skeptis atau sesuatu yang ragu ya, atau yang meragukan. Yang membedakan filsafat Islam dengan yang lain adalah metode yang digunakan meskipun memiliki beberapa aspek kesamaan, yakni demonstrasional atau burhani yang didasarkan pada akal, kemudian tekstualisme atau bayani yang didasarkan pada teks-teks keagamaan, ya tentu Al-Quran dan Sunnah, dan teosofi atau irfani itu yang didasarkan pada law atau perasaan, ya itu yang jatuhnya nanti kepada ilmu tasawuf. Kemudian pada akhirnya filsafat Islam sebagai filsafat Islam sebagian ada yang menyebut sebagai liberal dan agama. Disebut liberal karena menggunakan demonstrasional tadi, karena dia menggunakan sesuatu yang bersifatnya rasional. Disebut liberal karena menggunakan demonstrasional untuk membangun argumentasinya. Pada saat yang bersamaan, pengaruh agama juga sangat mempengaruhinya. Artinya apa? Dua wilayah ini, istilahnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa lepas gitu. Manusia itu berakal, di satu sisi juga manusia mempunyai pegangan, atau kita sebagai orang Islam itu mempunyai pegangan dalam kehidupan, yaitu agama Islam itu sendiri. Nah, terminologi filsafat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis secara sederhana, istilah filsafat dalam pertama kali dikenal dengan istilah falsafah atau yang bermakna hikmah. Kalau di dalam Al-Quran, hadis tidak ada. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada kata filsafat, yang ada cuma kata al-hikmah. Ya. Makna falsafah mempunyai beberapa variasi. Yang pertama itu pengetahuan tentang segala yang maujud. Ya, itu. Atau bisa juga pengetahuan tentang ilahiyah dan insaniyah. Atau bisa juga menjadi seperti Tuhan dalam kadar manusia. Dengan kata lain apa? Bukan menjadi Tuhan, tetapi menelusuri hakikat-hakikat ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Dan yang ketiga juga ada yang mengatakan bahwa falsafah itu tentang seni-seni ilmu dan seni ilmu dan tentang ilmu-ilmu. Nah, dan ada juga yang mengatakan prasyarat bagi hikmah, itu filsafat, makna falsafah. Pengayaan pengertian filsafat terus terjadi dalam kalangan tokoh muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Suhrawardi, Mullah Sadra. Nah, itu tadi teman-temannya yang belum disebutkan, ada Suhrawardi, ada Mullah Sadra, ada Ibnu Tufail, gurunya Al-Farabi, lagi banyak ya tokoh-tokoh yang lain. Tuh. Jadi, nah pengertian para tokoh. Jadi bagi Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang realitas hal-hal yang memungkinkan bagi manusia. Karena tujuan utama filsuf adalah untuk memperoleh kebenaran secara teoritis dan berperilaku sesuai kebenaran secara praktis. Artinya apa? Al-Kindi menelusuri, memahami filsafat itu adalah untuk memperoleh kebenaran. Kebenaran di sini terbagi jadi dua, ada kebenaran secara teoritis atau kebenaran secara bisa diterima dengan akal, atau juga kebenaran yang sesuai dengan perilaku manusia. Istilahnya apa? Apa yang kita pikirkan benar itu akan mempengaruhi pada perilaku kita. Makanya kan ada kata-kata biasanya itu, apa yang kalian pikirkan, tindakan kalian adalah sebagaimana apa yang kalian pikirkan. Tuh. Bagi Al-Farabi, ini menurut Al-Farabi, filsafat adalah yang disandarkan kepada kepastian, ya, al-yakiniyah atau demonstrasi burhan, dugaan al-mazmununah, dialektika dan sophistry.
istilahnya dialektika itu seni berdiskusi bisa. Kalau dugaan-dugaan atau al-maznunah itu istilahnya ya memang sifat filsafat itu dia sesuatu yang menduga gitu. Tapi oleh sebab itu kan sifat dari filsafat atau filsafat Islam itu sendiri relatif ya. Yang namanya filsafat itu sifatnya relatif. Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena sifatnya dugaan tadi. Baginya, filsafat adalah induk dari segala ilmu dan mengkaji segala yang ada. Nah, ini filsafat sebagai induk segala ilmu atau mother of science tadi. Nah, kemudian bagi Ibnu Sina, dalam Uyunul Hikmah, ia menjelaskan al-hikmah atau filsafat adalah usaha untuk mencapai kesempurnaan jiwa melalui konseptualisasi atau tasawuf tadi. Atas segala pembenaran atau tasdik, realitas teoritis dan praktis berdasarkan kemampuan manusia. Dengan kata lain apa? Katanya Ibnu Sina, filsafat itu merupakan salah satu usaha manusia untuk mencari suatu hakikat kehidupan secara teori atau secara praktis atau secara prakteknya sesuai dengan kadar kemampuan kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai kita menelusuri hal-hal yang di luar kadar manusia. Nah, di akhir hayatnya Ibnu Sina menambahkan pengetahuan yang tidak dapat disandarkan pada rasionalitas, pengetahuan yang tidak hanya disandarkan pada rasionalitas, tapi juga mencakup pengetahuan yang terrealisasi atau empiris. Dengan kata lain apa? Ya tadi pengetahuan itu tidak hanya secara masuk akal katanya si Ibnu Sina, tetapi juga kebenaran atau sesuatu yang benar itu harus kita realisasikan. Sedangkan murid Ibnu Sina, Mbah Manyar, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang maujud yang bertujuan untuk mengetahui makna terdalam. Terus pengertian filsafat dalam Islam atau dari tokoh-tokoh Muslim. Ada lagi. Ini semua tokoh di sini merupakan beragama Islam, tidak ada yang non-Muslim ya. Kata Sohrawardi, ia cenderung pada al-hikmah isyraqiyah dari falsafah al-isyraq karena kata hikmah lebih sesuai dengan makna teosofi dari kata filsafat. Nah, hikmah isyraqiyah, isyraq itu berhikmah dari timur. Karena cenderung menjadi teo atau sesuatu yang sifatnya ketuhanan, memaknai Tuhan dalam segala realitas, Sohrawardi juga menyebut sebagai al-hikmah al-ilahiyat atau kebijaksanaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kan tadi ada yang mengatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang paling tinggi. Ada tingkatannya, pertama tadi ada fisika, matematika, dan ilmu ketuhanan. Dan ini masuknya dari ilmu ketuhanan. Artinya hikmah yang bersumber dari yang maha agung atau hikmah ilahiyah yang direalisasikan dalam bentuk manusia. Yang jadinya hikmah insaniyah. Dengan kata lain apa? Allah itu memberikan suatu kebenaran sudah. Pedoman khusus hikmah atau ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, semua yang bersumber dari yang agung tadi, dari Allah tadi, atau hikmah ilahiyah, semestinya sebagai seorang yang beragama Islam harus merealisasikannya, harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika hikmah ilahiyah itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hikmah ilahiyah menjadi hikmah insaniyah. Artinya hikmah dalam bentuk kemanusiaan. Oleh sebab itu, nanti kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membawa banyak hikmah-hikmah yang lain. Bagi Mullah Sadra, falsafah atau hikmah adalah usaha penyempurnaan atas jiwa manusia melalui realitas esensial supaya manusia bisa menjadi dunia yang bisa dipahami atau intelligible. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain ketika manusia atau filsafah atau bisa juga disebut dengan tadi hikmah
itu merupakan usaha penyempurnaan jiwa melalui realitas sesungguhnya, esensial itu sesungguhnya. Supaya manusia itu sadar bahwa dunia yang bisa dipahami dan dia itu bisa memahami dunia yang sedang ia hadapi. Tuh, baginya mula sadra. Jadi kata al-hikmah itu padanan dalam Al-Quran yang bermakna juga al-filsafat atau falsafah. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh, ia memasukkan nilai-nilai kaum sufi dalam makna filsafat sebagai pencerahan atau iluminasi, makanya dia ada filsafat iluminasi biasanya itu. Maka filsafat setelah dikembangkan ini menjadi ilmu tertinggi yang berasal usul dari secara azali atau dari Tuhan. Makanya sebagian filsuf itu mengatakan bahwa filsafat itu ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena munculnya atau sumbernya atau juga asalnya itu bersumber dari Tuhan. Yang bersumber dari kenabian dan hukama dan para anbiya juga dan para orang yang membuat hukum yang dipandang sebagai sosok manusia yang paling sempurna. Atas dasar inilah Mullah Sadra menamai filsafat atau falsafah sebagai hikmah muta'aliyah atau hikmah tertinggi. Kenapa dia sebut sebagai hikmah tertinggi? Ya tadi, karena hanya sebagian orang yang bisa melalui atau menjalani atau bisa mengaplikasikan filsafat atau falsafah itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kita ilustrasikan, dasar filsafat Islam itu seperti ini. Al-Quran dan hadis, kemudian batangnya itu merupakan filsafat, ya. Batang-batangnya itu merupakan filsafat, namun dasarnya itu tetap Al-Quran dan hadis. Nah, ini kalau diilustrasikan dalam filsafat Islam. Nah, dari Al-Quran hadis itulah yang kemudian memunculkan berbagai macam ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Nah, faktor kelahiran tadi sudah ada dijelaskan beberapa. Setidaknya ada dua faktor yang terjadi di dalam kelahiran filsafat Islam. Yang pertama, dari Islam yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran untuk berpikir dengan akal. Artinya, istilahnya dari inherent dan eksternal, dari internal dan eksternal. Kalau faktor yang dari Islam itu gara-gara apa? Gara-gara dorongan agama Islam itu untuk berpikir dengan menggunakan akal. Di antaranya itu ada surah Al-Wasiyah ayat 17 sampai ayat 20, kemudian surah An-Nahl ayat 11 gitu. Nah, dia menumbuhkan bagi kamu sebagian air hujan dan tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang ingin memikirkannya, bagi orang-orang yang ingin berpikir. Jadi segala apa yang ada di dunia itu pasti membawa hikmah, tapi hikmah itu tidak diberikan kepada semua manusia, kecuali bagi mereka yang mau memikirkan hikmah atau bermuhasabah itu tadi sendiri. Kemudian surah An-Nahl lagi ayat 12, kemudian juga ada surah Al-A'raf ayat 163, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditunjukkan untukmu juga, dan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Artinya apa? Kalau kata bagi, ya, itu hanya sebagian, tidak semua. Oleh sebab itu, kalau kalian ingin memahami kekuasaan Allah, maka berusahalah untuk memikirkan apa yang telah diciptakan Allah dan berusaha untuk menelusuri makna dari ciptaan-ciptaan Allah itu sendiri. Kemudian sedangkan faktor dari luar itu ya tadi sudah dijelaskan teman kita, yaitu perjumpaan dua tradisi, antara tradisi Islam dan tradisi Yunani. Kenapa? Yang pertama, karena ekspansi wilayah kekuasaan hingga keluar Arab yang meliputi Athena dan Roma, sampai ke Yunani juga, ya, sampai ke Mesir juga.
Yang kedua, melalui penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab pada abad ke-2 Hijriah atau ke-8 Masehi dan ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi. Jadi pada saat itu banyak kitab-kitab Yunani itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Pada dinasti Abbasiyah kalau nggak khilaf itu terjadi ya. Itu ada namanya Baitul Hikmah kalau nggak salah itu Baitul Hikmah, tempat penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Itu yang menjadi salah satu faktor juga mengapa munculnya filsafat Islam. Selain itu juga orang-orang Yunani atau orang-orang non-Muslim tentu mempertanyakan berbagai macam argumentasi di dalam agama Islam, dan kita tidak mungkin ya kalau orang non-Muslim bertanyakan tentang agama Islam, kita tidak mungkin menjawab dengan teks atau Al-Quran. Otomatis kita harus menjawabnya dengan akal rasional atau dengan logika yang dipakai oleh mereka, yaitu logika orang-orang Yunani tadi. Oleh sebab itu maka itulah yang diantara munculnya filsafat dalam Islam. Ini beberapa perkembangan wacana filsafat dalam Islam. Perkembangannya itu seperti ini ya. Di antaranya itu ada, kalau dalam Islam itu ada tafsir, fikih, kalam, tasawuf, falsafah. Sedangkan dalam Barat saat ini itu ada ilmu-ilmu kayak pluralisme, humanisme, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Karena saat ini mereka yang memegang kekuasaan keilmuan atau mereka yang lebih berkembang keilmuannya, maka di antara agama Islam atau umat Islam itu harus memberikan atau harus bernegosiasi dengan perkembangan yang dibuat mereka. Beda dengan dulu. Kalau dulu memang kita yang kita yang berjaya, agama Islam menguasai seluruh dunia. Tetapi saat ini dibalik tuh. Oleh sebab itu harus ada negosiasi prosesnya, dan itu diantara tambahan dari saya. Apabila ada hal-hal yang belum jelas silahkan ditanyakan ya, silahkan ditanyakan, dan saya berikan waktu kepada pemakalah tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Silahkan, sudah dapat tuh jawabannya? Saya sedikit ya ingin menjelaskan tentang beberapa pemikiran tokoh yang ada di slide-slide kalian ini. Adakah lagi yang anak bertanya? Nah, tokoh pertama itu adalah Al-Kindi. Al-Kindi itu katanya membagi ilmu pengetahuan atau membagi filsafat itu menjadi 3. Ada atibiyat, ilmu fisika, matematika, dan rububiyat atau ilmu ketuhanan sebagai tingkatan yang paling tinggi. Kenapa jadi dia itu membahas masalah membagi 3? Karena ketiga itu alasannya adalah karena kita sering berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya indera, yaitu ilmu fisik, maka disebut dengan atibiyat atau ilmu fisika. Dan kalau ada kalanya juga kita berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya matematis gitu lah, maka muncul ilmu matematika al-riyadiyat. Kemudian ada juga kita kadang-kadang harus berhubungan dengan ketuhanan kita seperti sholat, bayar zakat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu hubungan kita dengan Allah sendiri. Filsafat Al-Kindi merupakan pengetahuan tentang yang benar atau pengetahuan knowledge of truth. Dalam hal ini terlihat persamaan antara filsafat dengan agama. Ya kan kemarin tuh sudah kita bahas masalah di mana sih titik temu dan perbedaan filsafat dengan agama itu di mana? Tuh. Kemudian sini ada Al-Farabi.
Al-Farabi ini juga disebut dengan Aristoteles kedua. Kenapa? Karena dia mampu ya menuliskan kembali filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dalam kerangka berpikir orang Islam. Meskipun hal ini juga banyak dikritik gitu loh. Nah, di antaranya adalah beliau mengatakan bahwa filsafat adalah mengetahui semua yang mewujud karena ia wujud. Al-mawjudat bimahya al-mawjud. Artinya adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Apa yang ada ya apa yang kita lihat gitu loh. Makanya kan kemarin itu objek filsafat itu adalah segala yang ada dan yang mungkin ada. Untuk mengetahui segala yang ada dan yang mungkin ada itu hakikatnya. Ia berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam Islam. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles. Al-Farabi mempunyai dasar filsafat dengan memperdalam ilmu dengan segala hal yang maujudat atau yang ada hingga membawa pada pengalaman Allah sebagai penciptanya. Artinya apa? Artinya ketika kita itu mengetahui atau menelusuri suatu benda yang ada di alam ini, dan terus kita telusuri, dan pada akhirnya kita akan menemukan bahwasanya yang menciptakan benda yang kita telusuri itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan menelusuri hakikat segala yang ada. Dan yang lain, perkataan yang lain juga sama, bahwasanya filsafat itu membawa kepada kebenaran, agama pun juga membawa kepada kebenaran. Hanya saja perbedaannya adalah kalau agama itu sifatnya mutlak, sedangkan filsafat itu spekulatif atau bisa benar, bisa salah, atau sifatnya hanya praduga saja. Kemudian tokoh pemikiran Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ini yang mampu menyelaraskan antara agama atau syariat ketuhanan, antara filsafat dengan agama juga. Dan baginya filsafat dengan agama itu sebenarnya tidak ada pertentangan, dan perbedaannya hanya terletak pada cara memperoleh saja, istilahnya pada epistemologi. Kalau agama itu bersumber dari keimanan tadi, dan sedangkan akal itu harus bersumber dari akal rasional itu sendiri. Sedangkan Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd itu adalah pendukung orang yang pada hakikatnya Aristotelianisme. Nah, Ibnu Rushd ini dia mengkritik beberapa tokoh muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles, meskipun dengan Ibnu Rushd ini dia tidak bisa lepas dari kedua tokoh tersebut. Menurutnya, pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa komentator oleh Alexandria. Oleh karena itu, dia dianggap berjasa besar dalam memulihkan kembali filsafat Aristoteles. Katanya Ibnu Rushd, orang-orang seperti Al-Farabi, Ibnu Sina itu sudah mencampur baurkan antara filsafat dengan agama, filsafat yang dibawa oleh Alexandria dan agama Islam. Dan Ibnu Rushd itu berhasil memisahkan atau memurnikan kembali filsafat Aristoteles yang sudah tercampur baur dari komentator Alexandria tadi. Nah, kata si Ibnu Rushd bahwa dalam agama Islam filsafat hukumnya boleh. Kenapa? Karena kita memang disuruh. Bahkan bisa menjadi wajib untuk kalangan tertentu. Kalangan siapa? Kalangan intelektual, ulama, tokoh-tokoh agama itu. Bagaimana? Kenapa jadi dia wajib? Bagaimana mungkin kalau ada orang yang bertanya masalah agama dan itu harus melalui interpretasi tadi dulu. Nah, untuk apa? Untuk membumikan hukum-hukum Islam
yang relevan tadi. Ia juga berpendapat bahwa teks-teks Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasi secara tersier dan atau kiasan. Tadi sudah jelaskan, teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemui oleh akal dan filsafat, meskipun ya di antaranya itu ada beberapa kesimpulan yang yang bertentangan antara agama dengan akal pikiran. Nah, itu dulu tambahan dari saya. Pemakalah ada yang ingin ditambahkan lagi? Kada. Silahkan ditutup dulu diskusinya. Dengan terjawabnya semua pertanyaan, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan terutama kepada Bapak Idhatul Asalani MAG yang telah memberikan tambahan materi. Saya selaku moderator dan perwakilan kelompok 13 pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan jawaban. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,